Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang begitu besar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini, tempat yang menjadi jalan kita menuju surganya Allah, tempat yang didoakan malaikat, didoakan seluruh makhluk yang di langit dan di bumi, tempat yang menjadikan kita kenal dengan kebaikan, kenal dengan ketaatan, tempat yang menjadikan kita menjadi orang yang baik, yang harusnya tempat ini kita jaga, kita pertahankan. Karena setan iblis berusaha menggagalkan kita, merusak niat kita agar kita tidak bisa dengar, tidak bisa datang, tidak bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Karena yang diinginkan iblis, kita itu jadi orang yang jahil tentang agama, orang yang bodoh tentang Al-Quran, bodoh tentang Islam, enggak tahu tentang agama kita. Kita enggak tahu bagaimana menyembah Rabb kita. Ini yang diinginkan oleh iblis karena kebodohan tentang syariat Islam, kebodohan tentang ajaran Islam ini pintu gerbang yang mewah, pintu gerbang yang besar untuk menyesatkan manusia, menyampakkan manusia kepada kemungkaran, menggelincirkan manusia dari kebenaran. Yang diinginkan iblis itu manusia jangan belajar Al-Quran, jangan belajar sunnah, jangan masuk ke masjid, jangan dengar-dengar kajian demi kajian. Makanya Nabi kita berdoa kepada Allah. Allah yang perintahkan Nabi kita berdoa. Dalam Al-Quran Allah katakan, Qul Rabbi zidni ilman
katakanlah ya Muhammad, ya Allah, tambahlah ilmuku. Jadi Nabi disuruh Allah minta tambah ilmu. Makanya Nabi sampai wafatnya semangat menanti, mengharapkan datangnya ilmu. Jadi kalau nggak datang ilmu, nggak datang wahyu, Nabi itu sudah sibuk, sudah gelisah, resah jiwanya. Nggak datang lagi nih malaikat Jibril, nggak datang lagi nih wahyu, resah. Kalau kita nggak ngaji kan biasa aja. 1 hari nggak ngaji biasa, 2 hari nggak ngaji biasa, sebulan jadi terbiasa, sudah tua terbawa-bawa. Makanya banyak orang sudah tua nggak pernah mijakkan kakinya ke masjid. Kapan dia masuk masjid, jadi makmum nggak mau dia, nanti jadi imam dia, di depan imam dia jadi. Kalau udah mati baru diantar ke masjid. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari majelis ilmu. Karena Nabi diperintahkan Allah sekali nuntut ilmu, puluhan kali Nabi berdoa kepada Allah untuk minta ditambah. Salah satu doanya yang sudah kita hafal bersama kepada kajian sebulan yang lalu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Siapa yang masih ingat? Ya, sudah dapat hadiah kemarin. Itu dia, Pak, bukan dihafal di sini aja. Itu dibaca saben waktu supaya kita diberi Allah respon, diberi Allah kebugaran, diberi Allah semangat, diberi Allah kekuatan, kelapangan untuk menuntut ilmu. Supaya ilmu yang kita tuntut, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ilmu yang kita tuntut bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk pikiran kita, bermanfaat untuk mata kita, bermanfaat untuk telinga kita, bermanfaat untuk menjaga anggota tubuh kita di dunia ini dari segala perbuatan dosa dan segala perbuatan yang dilarang Allah. Jadi kita butuh ilmu. Makanya ilmu letaknya di atas. Yang lain harus ngikut di bawah. Taruh di atas ilmu itu. Nah, jadi minta kepada Allah saban waktu minta. Wa alimni ma yanfa'uni, alimni, beri aku ilmu ya Allah, ma yanfa'uni, apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Jadi ilmu yang enggak bermanfaat itu supaya dijauhkan. Karena Nabi minta dalam hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsa, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa'. Nabi banyak berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hatinya itu nggak mau dibawa untuk taat kepada Allah, dibawa untuk ngaji, dibawa untuk masjid. Itu namanya hati nggak pernah khusyuk. Yang maunya apa? Segala yang dimurkai Allah. Untuk judi, untuk apa namanya lagi? Lodes. Khusyuk dia. Kalau untuk ngaji nggak mau dia, nggak tersentuh hatinya walaupun rumahnya dekat ke masjid, dekat pengajian, dekat ustadz, tapi nggak ada tersentuh hatinya untuk dapat ilmu agama. Buku agama di rumahnya, banyak buku agama berserak di meja, tapi nggak tersentuh hatinya, tangannya itu untuk buka-buka buku agama. Quran itu nggak dibuka-buka, nggak tersentuh. Itu namanya hatinya tidak pernah khusyuk. Tapi kalau uang, harta dunia, maksiat, dosa, Masya Allah. Kayak orang itulah main kopio di semak belukar pakai lampu sentir aja pun bisa tahan nampak. Tengok kartu tuh, tengok, nggak pernah ngantuk, ya kan? Nah, itu udah khusyuk dia. Tapi kalau untuk ketaatan, untuk nuntut ilmu, payah. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tak kau dengar ya Allah. Jadi berlindung dari doa kita yang tidak didengar Allah. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas terhadap dunia. Sudah ada 1 istri, mau 2 istri,
sudah ada 2 istri, mau 3 istri, sudah ada 3 istri, mau 4 istri, sudah mau 4 istri, mau istri orang, mau ini, mau itu, udah nggak ada puas untuk dunia. Itu berdoa kepada Allah supaya kita batasin. Wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak ada gunanya. Jadi itu berlindung. Dalam hadis lain Nabi juga berdoa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa, itu yang paling pendek. Apa tadi doanya? Wa a'udzubika Allahumma inni as'aluka ilmin nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung dari segala ilmu yang tidak ada manfaatnya. Itu diminta adik-adik, bapak-bapak, jemaah yang dimuliakan Allah kepada Allah. Karena kita di dunia ini banyak butuh doa untuk diri kita. Kalau kita nggak mendoakan diri kita, siapa lagi yang kita harapkan untuk doakan kita? Siapa yang mau kita harapkan untuk menjaga kita kalau kita nggak mau jaga diri kita? Siapa yang mau kita harapkan menjaga mata kita, telinga kita, kalau kita nggak menjaga diri kita? Siapa yang mau kita harapkan? Kitalah yang menjaga diri kita. Makanya Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu syaitan lakum adum mubin, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Nah, ini dia. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa, minta diberi Allah semangat, kekuatan, kelapangan untuk mendapatkan ilmu. Berikutnya salawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan diri kita ini menjadi bahagia, agar masyarakat menjadi bahagia, yang pertama Islam menjaga ini, yang 5 ini. Yang pertama, Islam menjaga agama, hifzuddin. Islam menjaga agama. Segala yang merusak agama Islam, segala yang merusak Islam di dalam Islam hukumnya haram. Apa yang merusak Islam dalam Islam ini? Sehingga kita beragama Islam itu jadi rusak, jadi tak betul menyembah Allah. Apa yang merusak Islam? Saya kasih ini mantap ini. Isinya ini ada 5 buku. Pak, kesirikan. Sebutkan 1 syirik. Apa misalnya? Bid'ah. Yang merusak agama. Bid'ah. 1 bid'ah, boleh. Apa lagi? Kasih 1 aja dulu. Siapa tadi yang bid'ah? Ya, bid'ah merusak. Bid'ah itu menambah-nambah atau mengurangi agama, mengotak-ngatik agama. Yang enggak ada dikerjakan Nabi, dikerjakan. Yang dilarang Nabi, dibuat atau ditambah-tambah. Ditambah-tambah ajaran Islam. Yang enggak pernah ada apa contoh yang ditambah? Di zaman Nabi enggak ada zakat profesi. Dibuat zakat profesi, misalnya contoh 1. Itu menambah. Jadi menambah dalam Islam enggak ada, karena Islam itu sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku bagimu. Aku telah meridhoi Islam itu sebagai agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna Islam. Jadi enggak perlu ditambah. Yang kedua yang merusak Islam apa? Tadi bid'ah, betul bid'ah. Satu lagi, subhat. Nanti kita bahas di kapan-kapan. Subhat.
Syubhat itu menyamarkan Islam. Yang nggak Islam dimasukkan ke dalam Islam. Syubhat dikaburkan. Jangan belajar banyak-banyak membaca, nanti jadi gila. Nah, itu syubhat namanya. Dimasukkan syubhat ke dalam Islam. Yang ketiga adalah hijbul pikir, merusak pikiran. Maka di dalam Islam segala yang merusak pikiran haram. Tadi segala yang merusak agama haram, segala yang merusak akal, merusak pikiran di dalam Islam adalah haram. Ada 5 itu kebahagiaan. 5 yang diharamkan Islam. Tadi apa? Segala yang merusak agama haram. Karena Islam menjaga agama. Yang kedua, hifdzul akal. Islam itu menjaga akal. Segala yang merusak akal hukumnya haram. Apalah mau namanya narkoba, mau namanya sabu, mau namanya minuman, apapun namanya yang merusak pikiran haram. Yang ketiga, Islam itu hidun nafs, menjaga jiwa, nyawa. Segala yang merusak nyawa tanpa alasan benar haram. Yang keempat, hibdul irf, menjaga kehormatan, nama baik. Tak boleh ghibah, tak boleh namimah, tak boleh fitnah. Haram dalam Islam yang merusak kehormatan Islam, merusak kehormatan seorang muslim. Yang kelima, hibdul mal. Islam menjaga harta. Segala yang merusak harta dalam Islam haram. Mau curi, mau copet, mau begal, mau korupsi, mau rampok, haram itu namanya. Ada berapa tadi yang dijaga Islam? Siapa yang dapat sebutkan 5-5-nya? Yuk. 1. Tunggu. 1. Islam menjaga agama. Kedua. Tunggu satu. Gak bisa begitu lagi. Tunggu satu. Islam menjaga agama. Kedua. Oke Pak, satu aja Pak. Apa yang dapat sebutkan 5? Tunggu satu. Islam menjaga kehormatan, pikiran, jiwa, harta. Ya gak apa-apa lah, kasih dia. Hah? Apa itu? Ini aja lah kasih. Gak boleh tukar lagi kan? Ya tunggu nanti bertanya. Nanti. Ini ya. Nah, tunggu. Kita lanjutkan. Kita belum bahas ini baru buka 5. Kita akan bahas pada siang hari ini tentang dosa-dosa besar. Bagian dari dosa-dosa besar. Dosa besar ini banyak jemaah. Kita harus pahami. Kalau dosa kecil banyak pengampunannya. Kalau kita nggak tinggalkan dosa-dosa besar, kita nggak akan bisa tinggalkan dosa yang kecil. Jadi yang dimaksud dosa besar itu apa? Tunggu, itu contoh. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Atau tunggu dulu. Apa yang dimaksud dengan dosa? Ayo. Dari dulu udah dengar dosa kan? Apa yang dimaksud dengan dosa? Boleh, gak apa-apa lah. Perbuatan amal buruk. Siapa lagi menerangkan? Apa yang dimaksud dengan dosa? Selain perbuatan yang dilarang Allah. Jadi kita harus tinggalkan amal buruk, tinggalkan perbuatan yang dilarang Allah. Apalagi yang betul? Siapa yang dapat jawab? Apa yang dimaksud dengan dosa? Siapa dapat jawab? Dari dulu dah dengar dosa dari kecil. Melanggar perintah Allah. Masya Allah, melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah itu dosa. Meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah itu dosa. Apa yang mau dikasih ini? Ini aja lah. Boleh.
Masya Allah. Jadi yang dikatakan dosa besar, jadi dosa itu ada dua. Tadi dosa itu adalah mengerjakan yang dilarang Allah, meninggalkan yang diperintah Allah, atau meninggalkan syariat-syariat Allah. Itu dosa. Dosa itu terbagi menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang diancam pelakunya dengan hukum had. Hukum had itu kalau mencuri dipotong tangan, berzina dirajam. Ada ancaman Allah dari Al-Quran atau dari hadis. Itu namanya dosa besar. Yang kedua, adanya ancaman terhadap azab neraka. Jadi orang yang melakukan itu diancam dengan azab neraka. Yang ketiga, pelakunya disifati dengan fasik. Fasik disebutkan dalam Al-Quran, faulaika humul fasikun. Orang ini orang fasik. Atau keempat, terlaknat, dilaknat dia. Maka itu dikatakan dosa besar. Itu yang didefinisikan oleh para ulama. Ulama macam-macam mendefinisikannya. Di antaranya dikatakan al-kabair kullu zambin adkhala sahibahun nar. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang dimasukkan pelakunya ke dalam neraka. Atau ulama lain mengatakan kullu zambin nasabahullahu ta'ala ilan nar fahuwa kabirah. Setiap dosa yang dinisbahkan Allah Ta'ala kepada neraka, maka itu adalah dosa besar. Nah, jadi yang membagi dosa besar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya anjurkan bapak-bapak nanti jemaah kalau sudah ada ke lapangan, beli ya bukunya ya di toko-toko buku ya, atau di Google, di apapun ada di Google atau di Play Store. Download bukunya dosa-dosa besar. Karena nggak mungkin kita bahas di sini. Jadi kita belajar juga harus semangat dimanapun kita berada. Diusahakan ya beli bukunya boleh. Itu diterangkan kepada istri, diterangkan kepada anak, keluarga kalau sayang. Kalau sayang sama anak dan istri, terangkan ini dosa besar. Karena kalau kita sudah meninggalkan dosa besar, dosa kecil itu bisa dihapuskan Allah. Tapi orang yang tidak meninggalkan dosa besar, dosa kecilnya bisa jadi besar. Kalau kita kayak petinju lah, kita udah bisa ngalahkan kelas berat. Kelas nyamuk ya tinggal gini aja. Jadi ditinggalkan dosa besar. Ada banyak, Imam Zahabi menerangkan ada 77 dosa besar. Jadi banyak dosa besar. Jadi dibahas, miliki, celengi uang, kumpuli, cari. Kalau nggak di Google ada, itu ilmu yang bermanfaat. Jangan yang di download cuma film Korea, sinetron, game, nggak usah, itu buang. Jangan kita tinggalkan itu di HP kita, buang itu, bersihkan. Tinggalkan download buku, kita duduk baca buku. Ceramah-ceramah ustadz, milikin itu, nambah ilmu. Karena ilmu itu yang akan kita bawa ke dalam kubur. Ini ilmu itu yang akan kita bawa mati. Kalau ini buku kita tinggalkan, kita mati. Orang baca buku ini walaupun kita sudah 100 tahun di dalam kubur, pahalanya ngalir sama kita. Kita katakan nanti kepada Allah, dari mana pahala sebanyak ini aku gak ramalkan ya Allah. Nah, itu dari ilmu yang bermanfaat, jadi jariah. Jadi jangan sanksi, tetap beruntung orang beli buku. Nah, pakai uang kita sendiri, kita celeng, tetap beruntung. Nah, beli buku yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa kecilmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi Allah yang menerangkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil
itu banyak penghapusnya. Apa satu contoh penghapus dosa kecil? Ini mudah. Apa penghapus? Bolehlah sakit, boleh kasih. Karena ada sakit. Istighfar, boleh kasih, enggak apa-apa. Tobat. Ya. Kita lanjutkan dulu. Banyak penghapusnya, sangat banyak. Salah satu Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma baina idza tanabal kabair. Salat yang 5 waktu, dari salat subuh ke zuhur ke asar ke maghrib ke isya, itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Yang kedua, al-jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, itu menghapuskan di antaranya. Wa ramadanu ila ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa. Idza istanaba kabair, apabila dia tinggalkan dosa-dosa besar. Syaratnya itu baru dihapuskan. Jadi dosa besar ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, dia tidak akan bisa meninggalkan dosa kecil. Dia tidak akan ada penghapusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang pertama adalah syirik. Kenapa dosa besar ini sangat besar? Kenapa? Karena dia mengambil hak Allah. Hak Allah yang diambil. Dia berhubungan dengan Allah. Hak Allah untuk disembah. Kita sembahkan penyembahan itu kepada yang lain. Yang lalu sudah kita terangkan apa yang dimaksud dengan syirik. Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan syirik? Udah berapa kali ini udah sering kali ini saya tanyakan syirik ini. Waktu pertama kali saya masuk sini pun saya tanya juga ini, sering saya tanya. Hampir setiap kali pertemuan saya tanya ini, apa yang dimaksud dengan syirik? Ya, apa itu menyekutukan Allah? Menyembah saudara, coba yang lengkap. Apa itu syirik? Lawannya apa? Lawan syirik apa? Ayo, cepat. Apa lawan syirik? Sunnah lawannya bid'ah, siang lawannya malam, syirik lawannya tauhid. Nah, jadi syirik itu sarfu naw' min anwa'il ibadah li ghairillah, memberikan salah satu macam kepada selain Allah. Memberikan salah satu macam ibadah. Ibadah itu banyak. Ada ibadah itu misalnya tunduk, sholat. Ada ibadah itu berdoa, bermohon. Yang harus berdoa itu hanya kepada Allah. Gak boleh kepada kuburan, gak boleh kepada orang pintar. Atau tawaf. Tawaf itu ibadah. Gak boleh tawaf ke kuburan, pergi ke Besilam, tawaf di kuburan Syekh. Barang siapa tawaf 10 kali di kuburan Syekh, sama dengan 1 kali tawaf di Ka'bah. Nah, itu dia. Penyimpang. Jadi gak boleh tawaf di kuburan. Gak boleh. Gak ada kuburan di tawaf itu hanya di Ka'bah. Itu syirik. Lawannya adalah tauhid. Apa yang dikatakan tauhid? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Kalau cuma mengesahkan Allah, Abu Jahal juga mengesahkan Allah. Kalau boleh lah, gak apa-apa. Jadi tauhid itu ifradullah
bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid. Mengesahkan Allah dengan beribadah kepada Allah, itu tauhid. Kalau ditanya Abu Jahal, Abu Lahab, dia juga bertauhid. Siapa penguasa Bukit Uhud? Dikatakan juga Allah. Siapa penguasa padang pasir? Dia katakan Allah. Cuma ada di Jawa. Siapa penguasa pantai laut selatan? Nah, itu dah lebih bodoh dari Abu Jahal. Itu namanya nggak bertauhid. Masih bagus tauhid Abu Jahal daripada mereka. Abu Jahal ditanya siapa penguasa Bukit Uhud, dikatakannya Allah. Cuma dia nggak mau beribadah. Itu rusaknya. Jadi kalau orang nggak mau beribadah kepada Allah, rusak. Kalau mau kita baik, tauhidkan Allah, esahkan Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang syirik dalam banyak Al-Qur'an karena bahayanya besar. Syirik ini besar bahayanya. Salah satu di antaranya adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dosa syirik itu dibawa matinya ke dalam kubur. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa syirik tidak boleh dibawa ke dalam kubur, dibungkus dengan jasad kita bersama kain kafan. Wajib untuk ditinggalkan di dunia dengan cara bertaubat. Jadi kalau punya ilmu-ilmu dulu, punya ilmu tenaga dalam, itu cepat dibuang, dibersihkan, taubat kepada Allah kalau mau selamat sampai ke dalam kubur. Yang kedua, dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah haramkan surga bagi orang yang mati berbuat syirik. Allah katakan, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maliz zalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga, yang pantas baginya neraka, wa maliz zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Ini ancaman yang sangat besar yang harus kita jauhi. Ini pembahasan sudah bolak-balik kita terangkan di tempat ini. Yang kedua, ini diingat ya, kalau kita 1, 2, 3 sampai 70, apalah nanti ini satu-satu diingat. Ini entah berapa kita dapat sampaikan di tempat ini, nggak tahu kita sampai berapa waktunya. Sampai jam berapa waktu? Sampai jam berapa kita di sini? 12. Setengah 12. Oh, setengah 12 ya? Setengah 12. Oh ya, udah. Jadi yang kedua adalah dosa besar. Yang kedua, dosa besar membunuh. Membunuh itu dosa besar. Enggak cukup kita tobat kepada Allah saja, karena berhubungan dengan manusia. Tadi kita katakan Islam itu hizbun nafs. Islam itu menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga darah. Jadi nggak mudah menumpahkan darah, nggak mudah emosi sama orang, nggak mudah marah. Maka segala jalan yang bisa menumpahkan darah haram. Apa yang menumpahkan darah? Kalau orang belum membunuh orang, apa yang dia lakukan? Apa? Bisa fitnah, bisa marah, bisa dengki. Itu dilarang dalam Islam. Jadi segala yang jalan-jalan membunuh itu dijauhin. Gak mudah, ganjarannya besar. Contohnya orang yang sabar, tahan marah.
Oh nanti kalau kita tahan marah Ustaz jadi darah tinggi. Enggak. Tahan marah, enggak akan darah tinggi. Tambah sehat. Melampiaskan marah itu jadi darah tinggi. Orang yang mudah marah itu yang suka penyakitan. Tiba-tiba bisa mati stres. Nah, jadi yang nahan marah enggak. Kan ganjarannya besar. Setan enggak mau kita dapat ganjaran yang besar. Apa kata Nabi? Ketika ada seorang minta nasihat. Rasul katakan la takhdab. Jangan kamu marah. Besok datang lagi dia minta nasihat. Ya Rasulullah aku beri nasihat lagi. Kata Rasulullah la takhdab. Jangan kamu marah. Besok datang lagi minta nasihat, enggak puas dia karena Rasulullah bilang cuma jangan marah. Ya Rasulullah beri aku nasihat. Kata Rasulullah la takhdab, yang lainnya Rasulullah, sehingga aku tidak minta nasihat selain engkau. Maka kata Rasulullah, la takhdab walakal jannah. Jangan kamu marah, balasanmu surga. Jadi masuk surga itu tahan marah. Jadi melampiaskan marah, jalan ke neraka. Oh kita, jadi kalau ada kemungkaran Ustaz, enggak kita rubah. Iya dirubah, tapi bukan dengan marah-marah. Istri kita salah, anak kita salah, enggak kita marah, enggak. Dirubah, iya. Tapi bukan dengan marah-marah. Maka Rasulullah enggak pernah marah. Sehingga Rasul mengatakan kalau budakmu memecahkan tempayanmu, jangan kamu marahi budakmu. Karena tempayan itu punya takdir. Takdirnya pecah di tangan budak. Nih, gelas kaca keramik, piring cantik kita beli dari mana paling jauh? Paling jauh dikutub mungkin dapatnya ini dari betapa udah 1000 tahun. Berang antik. Tiba-tiba jatuh dipecahkan anak kita. Kalau bagus hatinya, udah ada nggak apa-apa. Ini udah takdir Allah. Yang penting kena kakimu nggak pecah, nggak bahaya. Sapu-sapu. Ini bagus. Kalau hatinya kotor, apa yang keluar? Semua keluar di kebun binatang. Otakmu pun di mana, kepalamu di mana, semua di mana itu tandanya. Kenapa tuh orang mudah marah? Karena kurang imannya dengan takdir. Maka kita disuruh beriman dengan takdir. Kalau kita bagus iman dengan takdir, orang ini biasanya nggak mudah marah. Baguskan iman dengan takdir. Nggak akan marah sama istri. Oh takdirnya aku dimarahi istri ini hari. Nggak marah dia. Takdirnya aku dimerepeti istri ini. Nggak apa-apa direpeti istri. Ingatkan istrinya. Dinasihati iya. Kesalahan dirubah iya. Tapi bukan dengan marah-marah. Karena dalam Al-Quran Allah katakan orang yang sabar itu Allah katakan dapat ganjaran bi khairi hisab, dikasih ganjaran tanpa bisa dihitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ini dari tadi ciri-ciri dosa besar. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan dia azab yang besar baginya. Berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ingat ya. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Surat apa? Ayat 68. Surat apa tadi? Ayat itu PR ya. PR ya, ditengok ya pulang nanti ya. Enggak sempat saya bahas di sini. PR ya, betul ya? Karena ini kita universitas luar biasa. Universitas luar biasa karena sebulan sekali. Kalau universitas biasa biasanya tiap hari belajar. Jadi kita karena sebulan sekali universitas luar. Ya, kalau universitas biasa biasanya mahasiswanya nulis. Ini nggak ada yang nulis. Inilah luar biasa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Berikutnya kita lanjutkan. Allah juga menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 72.
man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil wa ka'annama qatalan nas jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah ayat 32. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang lain menerangkan tentang itu, bahaya dosa besar. Berikutnya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza talqa muslimani bisayfaihima faqatilu al-maqtulu finnar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balu maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi mengatakan apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menenteng pedang, dua muslim, mereka berdua saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Dua-dua pakai pedang, pakai pisau, pakai mau bertinju pun nggak apa-apa, dua-dua mati. Yang membunuh atau satu yang mati, yang membunuh atau yang dibunuh, kata Nabi, dua-dua masuk neraka. Sahabat terkejut, sama dengan kita ini terkejut. Nah, kenapa yang ditanya sahabat? Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Hadzal qatil fama bala maqtul. Ya Rasulullah, yang membunuh itu masuk neraka, masuk akal. Dia masuk neraka karena dia membunuh. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Ini. Karena sama-sama emosi. Karena dia Tunggu. Karena kalau dia enggak membunuh, dia pasti bunuh. Mantap. Alhamdulillah. Sip. Karena dia ingin bunuh juga, cuma kalah cepat, kalah kuat. Ingin kalah cepat dia bunuh juga niatnya, tapi karena kalah lemah, kalah kuat, dia terbunuh. Sama-sama niat dia ingin membunuh. Jadi dua-dua masuk. Maka jadi jangan suka bunuh, hati-hati. Kalau dulu udah terlanjur bunuh, ya taubatlah sekarang. Ada yang membunuh-bunuh dulu. Saya pernah dibisikin orang, saya udah 7 kali membunuh Ustaz. Saya nggak bahas karena tempatnya nggak kurang tepat. Itu tobat-tobat bagus-bagus, itu perlu lagi tobat panjang pembahasannya itu. Jadi itu dia. Jadi jangan mudah-mudah membunuh, dan semua jalan untuk membunuh ditahan. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita, karena waktunya nggak cukup ya. Semoga Allah mudahkan antum semua, bapak-bapak jemaah, diberikan semangat, diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kepahaman untuk dapat mengamalkan ilmu ini dengan sisa-sisa umur yang diberikan Allah. Berikutnya kita akan berikan ini ya. Ini harus diberikan juga ini ya. Mana? Tunggu. Pak Budi tadi mana? Pak Budi ada dapat buku ini belum? Keluar. Kasihlah Pak Budi satu nanti ini. Ya, udah. Sekarang kita mau bertanya dulu. Coba kayak mau ulang dulu kajian yang lalu. Sebutkan doa yang lalu. Dulu kita udah kita pakai sayembara uang kok. Sebutkan doa yang lalu. Doa untuk menambah ilmu, menuntut ilmu. Itu dia. Mana? Ya udah nyanyi. Siapa lagi? Itu doa penting ya. Doa penting bukan untuk semalam udah banyak yang hafal.
Dapat uang semalam udah kita kasih. Ya. Siapa lagi yang dapat? Atau doa yang lain? Doa yang lain untuk menuntut ilmu. Ayo. Oh, boleh ke bawah. Boleh. Tadi duit. Oh, tukar buku boleh. Bagus. Buku yang mana nih? Ya, kasih. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Ya Pak, silakan Pak. Ya. Tangan gini-gini, Ustaz. Oh ya. Kan gitu, Ustaz. Ya. Waktu beliau sholat, saya udah bertanya. Ya. Mengapa tanganmu begini? Ya. Jawabannya, dia mengusir setan katanya. Ya. Dan saya jawab, Ya. nggak usah kau tunjuk ini setan. Ya. Berdoa aja, Pus. Setan nggak takut, saya bilang. Ya. Setan. Ya. Tapi dia sholat gini selalu. Ya udah, gak apa-apa, bagus itu. Nah, nih. Pak mau duit apa mau buku? Ya. Ya, saya dikasih tambah satu lagi. Ya. Tunggu. Tenang. Jadi kita sholat ini ngikuti Rasulullah Sallallahu alaihi Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni sholli. Pembahasan sholat itu ada di dalam bahasan kita pada dosa besar kelima, ya, yang disebut di situ tarkus sholah. Yang dikatakan tarkus sholah, para ulama mengatakan yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu ada 3. Pertama, lalai waktunya. Kedua, lalai bacaannya. Dia udah baca belum tadi ya? Dia pun nggak tahu. Yang ketiga, lalai sifat sholatnya. Masalah gini-gini, ini ada dikerjakan Rasulullah. Boleh gini-gini, boleh. Kenapa gini-gini? Kenapanya itu jangan ditanya. Itu ada kerja yang dibuat oleh Rasulullah. Mau nggak gerak juga ada. Itu khilaf ulama. Ada perbedaan ulama. Yang khilafiyah itu ada dalil masing-masing atau tidak ada dalil masing-masing. Itu khilaf. Kalau ada dalil yang gini, ada yang gini, silahkan, nggak usah dipermasalahkan. Itu namanya khilafiyah. Tapi sama-sama nggak ada dalil. Misalnya ada orang sami Allahu liman sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini. Ada yang sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini. Ini nggak ada dalil. Itu khilaf. Beda ulama, nggak bisa selesai sampai hari kiamat kalau ulama berbeda pendapat. Jadi itu gak usah dimasalahkan, nggak ada masalah. Yang masalah yang nggak pernah gini, nggak pernah gini. Itu masalah, itu yang masalahkan. Dia nggak pernah gini, tangannya pun nggak pernah gini, nggak pernah lurus. Itu masalah. Ini dah selesai. Siapa lagi? Ustaz, Ya. kalau kita buat maksiat maksud takdir nggak Ustaz? Apa? Kalau kita buat maksiat maksud takdir nggak? Maksud takdir. Nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita akal. Untuk apa akal? Untuk memanage anggota tubuh kita ini supaya dia tahu baik, tahu buruk. Kalau orang hilang akal, nggak tahu dia yang baik, yang buruk, maka orang yang hilang akal nggak kena dosa. Jadi mau nggak kena dosa, gila. Kedua, orang tidur. Ketiga, anak-anak yang belum mumayyiz. Orang belum mumayyiz nggak kena dosa. Nah, jadi kalau sudah kena dosa, kita sudah diberi akal. Akal sudah bisa memanage ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Apakah kalau kita mencuri kena takdir? Enggak takdir. Enggak, takdir itu enggak bisa disadarkan yang buruk kepada takdir. Kalau kita sudah jaga, misalnya jalan di pinggir,
udah kita tengok kiri kanan, ditabrak juga, udah usaha, itu baru takdir. Kalau kita sudah belajar, udah ngapal, udah dekat orang-orang baik, segala usaha kita buat jadi orang pintar, kita tetap bodoh, itu udah takdir. Memang segitu Allah berikan kemampuan. Tapi kita mencuri disadarkan dengan takdir, gak bisa. Maka ketika ada orang di zaman Umar, dia mencuri, karena aku mencuri ini udah takdir Allah ya Amirul Mukminin, maka dia ambil Umar pedang, ini pun memotong tanganmu sudah takdir Allah, dipotongnya tangan orang itu. Bunuh diri Ustaz. Sama, segala maksiat, keburukan itu gak bisa disandarkan kepada karena kita sudah diberi akal. Kita disuruh milih mana jalan yang buruk, mana jalan yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan siapa orang yang telah diberi nikmat yang harus kita ikuti? Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan orang-orang yang benar. Ini kita ikutin. Khairil maghdub, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Siapa yang orang dimurkai Allah? Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena dia punya ilmu nggak diamalkan. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalan siapa ini? Jalan mereka. Jalan Nasrani. Kenapa dia sesat? Karena dia tidak punya ilmu beribadah kepada Allah. Udah dikasih tadi? Sama Pak? Tadi udah bertanya ini? Tadi udah? Belum, ya terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, gimana kita caranya agar kita sholat bisa khusyuk? Mantap, pertanyaan bagus. Nih. Ini kasih satu lagi. Bagaimana kita sholat khusyuk? Bapak masih lama di sini. Ikuti ya kajian mendatang ya. Karena kita akan bahas ada dosa besar kelima. Ada dosa besar kelima tarkus sholah. Nanti akan kita praktekkan. Semoga Allah mudahkanlah. Kita akan praktekkan. Untuk khusyuk, yang pertama kita harus makanan dengan yang halal. Kalau makan yang haram nggak akan bisa khusyuk, karena saraf-saraf yang tumbuh dari yang haram dia sukanya dengan yang haram, nggak bisa dia khusyuk. Sholat pun malas itu. Yang kedua dia harus tahu bacaannya, bacaan sholat. Allah apa artinya? Jadi dia baca dia dengar. Yang dia baca dia dengar. Jangan dia baca, aku udah baca Fatihah apa belum tadi ya? Yang dia baca pun gak dia dengar. Nah, itu gak bisa khusyuk. Yang ketiga, tempatnya ini harus nyaman lah. Gambar-gambar jauhin. Karena Nabi pun gak bisa khusyuk kalau banyak gambar. Ini tempat nyaman, jangan kipas anginnya udah krak, kena timpah pula. Itu gak bisa khusyuk. Gak mau khusyuk itu orang. Gak kan bisa dia khusyuk. Kipas angin udah apa macam-macam gak nyaman. Jadi itu dibagusin. Nah, selain kita bagusin sifatnya, rukuknya, sholatnya, karena Nabi pernah melihat orang yang sholat. Kata Nabi, dia mau duduk kepada Nabi katakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Habis sholat dia datang lagi kepada Nabi. Kata Nabi, sholat lagi kamu sebelumnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Dia katakan yang ketiga, ya Rasulullah, aku ajari. Aku tidak tahu sholat yang lebih baik dari yang kulakukan. Maka kata Rasulullah, ikutilah kajian yang akan datang. Ikuti edisi selanjutnya ya Pak. Insyaallah akan kita jawab pada edisi selanjutnya. Siapa lagi? Ayo. Tuh, apa pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah membunuh. Ya. Apabila kan kalau membunuh itu penuh neraka. Ya. Bagaimana karena kita membunuh itu karena terpaksa, misalnya untuk membela diri atau menjaga kehormatan kita, istri kita. Atau Oh ya bagus. Ini Pak nih. Ini. Jadi, membunuh boleh, tapi dengan alasan yang benar. Yang dilarang itu bi khairil haq, tanpa alasan yang benar. Kalau kita menjaga kehormatan kita, menjaga harta kita, kita harus jaga. Jangan diambil
barang kita kereta kita udah nih ambil semua, ambil. Jangan lawan. Ditampar orang pipi kirimu, jangan kau kasih pipi kananmu. Jangan. Kalau bisa sabar, nasihati dulu dia. Gak usah kita marah-marah, nasihati dia. Kalau dia curi, dirampok, dilawan. Jangan kita, itu milik kita, kehormatan kita. Diganggu orang istri kita kasih sekalian. Jangan dilawan, dijaga. Anak dan istri itu dijaga. Kalau bisa sabar dengan cara yang baik, ya pertumpahan darah itu belakangan. Nah, kita lihat orang-orang Arab itu kalau belanggar ringsek, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Mereka bermaaf-maafan, gak ada masalah. Harta benda bisa dicari, gak kayak kita. Gara-gara sikit aja pun bunuh, gara-gara ongkos kurang limpul bunuh. Enggak seperti itu dilarang. Ada yang lain tadi apa nih? Siapa Kasih Pak. Ayo. Ini. Narkoba. Tentang durhaka kepada orang tua. Iya. Saya pernah gini, orang tua ini minta tolong, Ya. terus saya ngebentak. Ya. Nah, itu untuk cara minta maafnya, untuk Ya. memaafkannya gitu lah. Ya. Dengan cara Ya, Masya Allah. Itu juga ada pembahasan kita nanti dalam dosa besar uququl walidain, dosa besar terhadap orang tua. Kita akan bahas juga di tempat ini, maka kajian kita ini bersambung. Kita ini bersambung. Insya Allah akan kita bahas di sini ada dosa besar terhadap orang tua. Secara ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, udah gugur, udah lanjut ya, udah pikun dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kalau dulu terlanjur, yaitu kita mohon ampun kepada orang tuanya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita bertobat kepada Allah, banyak-banyak doakan orang tuanya. Itu tanda kita minta maaf sama orang tua, tanda kita berbuat baik kepada orang tua. Doakan dia, ampuni dosa dua orang tuaku ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah meninggal. Bagaimana perinciannya? Ikuti ya edisi berikutnya. Itu dosa besar ke-6. Siapa lagi? Habis ya? Tadi udah ya? Habis? Ya. Nanya apa bedanya hadis kursi dengan hadis yang lain, tak? Yang kedua, tak? Apa beda ilmu sama ilham, tak? Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, adalah dengan lafadznya dari lafadznya dari Rasulullah. Dia dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Sementara apa tadi yang kedua? Apa beda ilmu sama ilham? Kalau hadis ya. Kalau hadis itu dari Rasulullah. Hadis itu adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah atau diamnya Rasulullah, itu hadis. Ya, itu hadis. Kalau hadis qudsi itu dari Allah. Hadis Allah, tapi tidak terdapat dalam Al-Quran, itu wahyu Allah. Hadis juga wahyu Allah. Jadi semua perbuatan Rasul ketika dia diangkat jadi Rasul, itu wahyu Allah. Allah yang mengatakan wa antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan berbuat kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua adalah ilham. Dengan Ilmu. ilham itu kejadian
luar biasa yang ditampakkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Kalau ilmu adalah idraka sai' ala ma huwa idraka jajiman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya agama Islam itu apa? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita belajar Islam, ingin mengetahui Islam, kita harus pelajari Al-Quran dan hadis. Harus kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setiap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu bukan Islam. Itu bukan ilmu. Bukan ilmu. Jadi ilmu itu idraka sai' ala ma huwa idraka jajiman. Itu bisa dipelajari. Kalau ilham nggak bisa dipelajari. Nggak ada perguruan ilham. Seperti Umar ketika khutbah Jumat, dia kirim pasukan perang. Tiba-tiba di dalam khutbahnya dia bilang, lari ke gunung, pergi ke gunung, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Habis turun dari khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa kau tiba-tiba pergi bilang ke gunung, nggak ada hubungannya dengan khutbah tadi? Kulihat katanya pasukan yang kita kirim sana kocar kacir, maka kusuruh lari ke gunung supaya selamat. Pulang pasukannya ditanya, kami dengar suara Umar, kami selalu lari ke gunung, lari ke gunung, lari ke gunung. Kami lari ke gunung, katanya. Ah itu ilham. Nggak bisa dipelajari. Yang disebut orang ilmu laduni itu nggak ada orang bisa belajar. Itu diberikan kepada orang yang soleh. Kalau orangnya ahli maksiat, nggak mungkin dapat ilham. Dapat itu jin, setan, iblis. Ya. Tiba-tiba mimpi jadi dukun, obatilah orang sakit. Itu ilmu jin dari iblis. Sampai situ ya. Ada tadi. Siapa lagi yang belum dapat? Hah? Ya udah, kasih. Jadi demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.